Oke, selamat pagi semuanya. Jadi guru bersiap-siap, bersiap-siap, mulai dari berapa untuk bahasa bersiap-siap. Selamat belajar semuanya. Apa kabar hari ini? Iya, sudah pada sarapan pagi tadi? Pasti alasannya kalau yang belum itu tidak bisa sarapan pagi. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, bisa mengabsen dulu ya. Oke, Adiastra belajar dengan Dito. Alfian Galuh Pratama. Oke, kemudian ada Habibullah Al-Zahir. Oke, kemudian Muhammad Fadilah. Kemudian Muhammad Rafiati. Oke, kemudian ada Nursin Kevin. Oke, kemudian Rifki Fadati. Kenapa mau lemes banget? Sarapan. Oke, kemudian ada Rizky Aditama. Kemudian ada Lisa Oktaviaditi. Kemudian ada Tiara Adina Sota. Oke, yang lain hadir kan? Jadi dua orang lagi yang tidak hadir. Oh yang nggak hadir. Oke, pertemuan sebelumnya, flashback dikit ya. Semua lagi bukan jadi absen. Oke, flashback dikit. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tes deskripsi. Setelah kamu baca tentang tes deskripsi, bisa menjelaskannya? Iya, bisa memberikan contohnya? Oke. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas sedikit tentang teks prosedur. Teks apa? Nah, yang udah pernah tahu, udah pernah dengar apa itu teks prosedur? Oke, salah satunya boleh siapa yang menjawab? Kira-kira apa saja pendapat yang apa? Siapa? Oke, Kalisa. Apa ya teks prosedur yang apa tadi? Oke, baik, terima kasih Kalisa. Nah, kata Kalisa tadi teks prosedur itu yang berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam membuat sesuatu. Iya, betul, melakukan sesuatu. Oke, berarti bisa kita lihat layar monitornya. Kita di sini akan membahas tentang pengertiannya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada ciri-cirinya, dan kemudian ada prosedur teks prosedur tersebut. Oke, jelas kenapa itu? Kalau gitu kita mulai ya. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Nah, ada yang mau bacain? Oke, silakan Bang Dini. Pengertian teks prosedur. Terus prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan yang diinginkan dapat mencapai dengan benar. Ya, terima kasih Bang Dini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari teks prosedur. Katanya, teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu yang bertujuan agar sesuatu yang akan dilakukan itu tercapai dengan benar. Benar apa yang dikatakan tadi? Kalisa, ya kan? Sebuah langkah ataupun tahapan. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya mungkin ada tujuannya. Nah, tujuannya itu ada 4. Siapa yang mau baca? Ada yang mau bacakan? Atau ada yang bisa lihat? Oke, Kak Puji dulu. Silakan Kak Puji. Tujuan teks prosedur. Satu, teks prosedur bertujuan untuk 2. Memberikan petunjuk atau panduan. 3. Memudahkan pembaca melakukan sesuatu. 4. Memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih Kak Puji. Kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada tujuan dari teks prosedur. Yang pertama katanya memberikan petunjuk atau panduan. Berarti tata caranya harus bagaimana dia, ya kan? Nggak mungkin sebuah prosedur itu dilakukan dengan asal-asal. Nah, nanti dia nggak sesuai dengan tujuan dari si teks prosedur tersebut. Nah, yang kedua yaitu menggunakan pembaca melakukan sesuatu. Kita tuh tahu kan, misalnya kita mau minum obat. Nah, kita mau minum obat, nggak mungkin kita langsung jalan kan? Tapi kita harus mempersiapkan air minumnya, kemudian kita harus mempersiapkan sendoknya dan lain sebagainya. Ya kan? Berarti itu kita harus membaca aturan ya kan? Nggak mungkin kita minum obat 1 hari 5 atau 6 kali. Nah, berarti kita harus mengikuti panduannya. Ya. Yang kedua
berarti dia itu menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan. Nah, karena kita tadi mau minum obat, kita udah tahu cara pembacanya, cara aturannya. Nah, habis itu apa? Kita tahu hasil yang sesuai dengan harapan kita itu untuk sembuh. Nah, sampai sini tujuan teks prosedur apa? Habis. Oke, bisa dimengerti? Habis. Oke, berarti kita lanjut dari ciri-ciri teks Prosedur. teks prosedur. Itu ada beberapa ya. Nah, kira-kira yang membacakan? Oke, silakan Bang Hadi. Boleh, siap. Jadi teks prosedur. Teks prosedur memiliki jenis sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat kita atau berarti. Contoh, masukkan air ke dalam pagi. 2. Menggunakan kata kreatif. Contoh, potong, campurkan, aduk. 3. Menggunakan kata umum atau modul. Urutan. Contoh, kemudian, lalu, setelah, itu. 4. Disusun secara sistematis dan berurutan. 5. Sifat informatif dan jelas. Oke, terima kasih Bang Hadi. Silakan. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Tadi ada beberapa ya. Nah, yang pertama itu menggunakan kalimat. Nah, yang pertama itu apa? Katanya, contohnya kita mau buat teh manis, ya kan? Nah, kalau kita buat teh manis, apa? Masukkan air ke dalam panci, kemudian hidupkan api, kemudian lagi. Setelah itu, setelah itu ya masukkan gula, kemudian masukkan air, kemudian masukkan teh. Setelah itu siram yang panas, selanjutnya baru siap disajikan, baru kita nikmati ya kan? Oke. Nah, kemudian ada yang memasukkan kalimat perintah, ada, ya kan? Otomatis masukkanlah air ke dalam panci, kemudian tunggu hingga sampai mendidih. Jangan keluar dari panci, habis itu nggak duduk kan mungkin kan. Nah, kemudian yang paling kedua menggunakan kata kerja aktif. Contoh tadi, potong, terus campurkan, kemudian aduk. Tadi kita dalam dalam membuat teh manis tadi, ada nggak kita masukkan dia? Ada, yaitu campurkan ya kan, aduk teh yang paling terakhir. Nah, kemudian yang ketiga ada menggunakan kata tunggu, yaitu kemudian lalu nah pasti setiap tahapan itu ada pakai kata tunggu ya. Kemudian yang poin keempat yaitu disusun secara sistematis dan nggak boleh berurutan, nanti juga nggak bisa mencapai tujuan yang kita lakukan. Nah tadi kita mau bikin apa? Teh manis. Nah kalau teh manis itu kalau kita masukkan gulanya dulu, tehnya dulu, kemudian baru lain sesuai nggak? Enggak. Nah kita awal-awalnya harus dulu airnya, baru siapin bahan dan alat lainnya. Nah, kemudian bersifat informatif dan jelas. Kita harus menjelaskan itu dengan jelas. Sampai di sini paham? Oke, ada pertanyaan dan ciri-cirinya? Oke, kita lanjut ya, next. Ada yang paling terakhir, yaitu ada strukturnya. Nah, di struktur itu ada tujuan, alat, bahan, serta makanan pokok yang harus diingat. Oke, ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Oke, silakan mungkin di. Jenis 4. Struktur teks prosedur. A. Tujuan, berisi hasil akhir yang ingin dicapai. Contoh, cara membuat teh manis. B. Alat dan bahan, memberikan kelengkapan yang diperlukan. Contoh, telur, gula, air panas. C. Langkah-langkah, berisi urutan proses secara sistematis. Contoh, memanaskan air hingga mendidih. 2. Memasukkan teh di dalam gelas. 3. Membuat air panas ke dalam gelas. 4. Tambahkan gula sempurna. 5. Aduk hingga habis. Nah, ini tadi yang kita maksud. Struktur teks prosedur. Ya. Sudah? Nah, yang pertama yaitu tujuannya, ya kan? Nah, katanya tadi tujuan itu berisikan hasil akhir yang ingin dicapai. Udah, contohnya adalah cara membuat teh manis seperti yang kita bahas tadi ya. Kemudian harus mempersiapkan alat dan bahan. Yang berisikan tadi kita memerlukan apa? Ada telur, gula, air panas, jangan lupa kan? Senggol, Gas. gas ya. Kalau ada kompor masukin gas itu enggak? Enggak. Bisa nggak buat teh manis? Berarti kita harus mempersiapkan alat dan bahan itu dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah. Apakah kayak tadi? Langkah-langkah itu berisikan tentang proses secara. Nah, dari mulai kita ambil tehnya, kemudian ambil gelasnya, kemudian mempersiapkan gulanya, sendoknya,
Please. Oke, boleh diatur kelompoknya. Sudah dari kelompok kelompok. Oke, sudah. Oke, sekarang tadi sudah kita udah tahu ya kan strukturnya, dan kita harus membuat, dan kemudian kita harus tahu alat dan bahan serta bisa menuliskan langkah-langkah atau ada caranya. Please. Yang pertama ini ya sama alatnya, dan cuma bisa kalau gimana? Oke, dan kita kelompok satu membuat apa? Oke, kelompok pertama membuat teks sedikit, berarti mulai disusun secara berkelompok. Yang kedua, oke, teks kopi dikit. Oke, berarti boleh buat tujuannya apa? Sedikit, kemudian apa? Boleh kerjain. Kalau ada yang bingung boleh bertanya. Iya, buatnya yang dari simpel, yang simpel aja. Oke, nah, jangan lupa sebaliknya lagi. Yang pertama satu, adalah ya, tadi apa ya? Yes, oke, berarti sudah selesai. Oke, kelompok satu, kelompok dua sudah selesai. Kelompok dua sudah. Oke, berarti sudah. Oke, yang udah selesai siapa? Kelompok satu. Oke, berarti kelompok satu buat saja. Oke, silakan kelompok satu. Siapa yang mau membacakan? Oke, silakan Pak Hamid. Oke, yang mau berbuat baik berdasarkan hasil dari di Oke, silakan. Tes susun dikit. B. Alat dan bahan. Tanamannya yaitu keju, 2 buah, 3 susu, 4 es batu, 5 panci, dan 6 kompor gas, 7 air, 8 gelas, dan yang terakhir sendok. Langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan air ke dalam panci. Lalu hidupkan kompor. Panaskan sampai airnya mendidih. Dan setelah itu masukkan semua bahan-bahan yang tadi ke dalam gelas. Setelah itu tuangkan air mendidih tadi ke gelasnya. Lalu diaduk dan juga pastinya disajikan dengan es batu. Lalu jadilah tes susu dingin. Oke. Belum dari kelompok kedua tes susu dingin. Dan dari kelompok dua? Oke, silakan. Jadi guys, membuat es kopi. Alat dan bahan: kopi, gula, es batu, air panas, gelas, sendok. Langkah-langkah: panaskan air hingga mendidih. Masukkan kopi dan gula ke dalam gelas atau cup. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Lalu aduk. Kasih es batu dan sedotan. Lalu sajikan. Oke, terima kasih. Semua biasa akan habis. Nah, bisa menjelaskan apa itu teks prosedur dan juga bisa menuliskan langkah-langkahnya. Oke, berarti pertemuan kali ini paham tentang apa itu teks prosedur dan contoh-contohnya serta instrukturnya. Oke, ada yang pertanyaan? Ada. Berarti kalau itu boleh kembali ke tempat masing-masing. Gerak. Akhir pembelajaran kita berdoa dengan sepakat. Terima kasih. Semuanya sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.